Shalom saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena tangan Tuhan yang kuat menuntun kami sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, kami tahu ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dan berlimpah dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berikan segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Amin Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah selama-lamanya, kami menyembah-Mu selama-lamanya, sebab besar cinta-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau kita boleh bangun pagi hari ini menikmati hari yang baru. Saudara, setiap kali kita menikmati hari yang baru, kita percaya bahwa Tuhan berikan kita kesempatan hari ini sekali lagi untuk kita menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati kebaikan-Nya. Pagi hari ini mari sama-sama kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, kami percaya ini bukti dari kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan yang terluka, bangkitkan semangat kami, bangkitkan gairah kami hari ini Tuhan, lebih lagi dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama memulai satu pokok pembahasan, masih menyangkut apa yang di-sharingkan oleh Pastor Winston Simamora di ibadah raya kita hari Minggu yang kemarin, yaitu tentang Community of Worship. Nah saudara, Pastor Winston Simamora kemarin yang menjadi ayat bacaan kita adalah Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Nah hari ini saudara, mulai dari hari ini kita akan sama-sama belajar satu perikop dari Ibrani pasal yang ke-10, karena ini adalah hal-hal yang sangat baik untuk kita pelajari bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul buat perikop itu adalah ketekunan. Nah saudara, ketekunan ini penting untuk kita miliki hari-hari ini. Ada banyak hal yang membuat kita kehilangan ketekunan. Ya, seperti yang dijelaskan kemarin bahwa sekalipun kita hari-hari ini hanya beribadah melalui sosial media, kita hanya melalui YouTube, saudara. Kalau saudara ingat di awal-awal kita mulai beribadah melalui Zoom dan melalui YouTube, saya selalu memberikan satu dorongan buat setiap kita. Jangan membuat atau meresponi ibadah-ibadah melalui YouTube itu seperti kita menonton konten-konten YouTube yang lain. Kita tidak sedang menyaksikan konten berita atau konten lucu-lucuan, saudara ya. Kita tidak sedang menyaksikan konten-konten yang berasal dari dunia, tapi kita sedang menyaksikan atau ikut bersama-sama dalam ibadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena dunia hari ini telah memiliki teknologi yang memungkinkan supaya Injil bisa terus diberitakan, bahkan lebih jauh lagi kepada setiap masyarakat yang ada di muka bumi. Kita bersyukur buat semua ini, saudara. Dan saya yakin dan percaya setiap kita harus ambil bagian ya dalam ketekunan untuk kita terus beribadah setiap hari di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu kekuatan, kita perlu kesegaran setiap hari, kita perlu semangat setiap hari, dan kekuatan kita itu hanya berasal dari
hadirat Allah, hanya berasal dari kebersamaan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya mendorong setiap kita, mari saudara, walaupun kita hanya berjumpa melalui sosial media, tapi jangan lewatkan setiap momen kita bisa beribadah bersama-sama. Jangan lewatkan setiap momen kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, hari ini saudara, kita akan mulai dari ayat yang ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 dari Ibrani pasal yang ke-10. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Di sana dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, kalau saudara pernah mengikuti satu acara yang cukup besar ya, yang diadakan oleh satu organisasi atau institusi tertentu, saudara pasti pernah melihat ada orang-orang yang menggunakan badge ya, atau gantungan nama, itu tulisannya All Access. Saudara tahu All Access, kartu itu menunjukkan bahwa orang tersebut dapat masuk ke setiap area. Di mana saja dia mau masuk, dia bisa masuk. Nah, saudara tahu, mungkin orang-orang lain yang tidak memiliki kartu itu, ada beberapa tempat yang mereka nggak bisa masuk. Apalagi tempat-tempat VVIP, tempat-tempat VIP mereka nggak mungkin bisa masuk ke sana. Tapi orang yang memiliki kartu dengan tulisan All Access, dia bisa masuk ke setiap ruangan dan dia bisa ikut join di dalamnya. Saudara, ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran bagaimana kita boleh datang dengan penuh keberanian ke hadapan Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun, karena Yesus Kristus telah membuka jalan bagi saya dan saudara. Saudara, saya berulang kali dalam tahun ini memberitakan ini buat setiap kita. Jangan pernah takut datang ke hadapan Allah. Jangan pernah takut datang beribadah. Jangan pernah punya rasa tertuduh karena kita telah dibenarkan dan diampuni ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara, kita adalah milik kepunyaannya. Kita adalah umat kesayangannya. Mari datang ke hadapan Allah. Mari datang dengan kerendahan hati, bukan untuk meminta sesuatu, tapi mari kita nikmati relationship kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, kita diberikan satu keberanian. Mari kita datang dengan keberanian di hadapan tahta Allah. Kita datang, kalau pagi hari kita datang berdoa, mari berdoa dengan keberanian bahwa kita telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Saudara, Ratapan pasal yang ketiga berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi kalau kita diberikan pagi yang baru, berarti ada kasih setia Tuhan yang baru bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan membuka pembahasan kita mengenai ketekunan ini dengan ayat ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Mari kita datang dengan penuh keberanian di hadapan Allah. Kenapa kita bertekun? Karena Tuhan telah memberikan kita kelayakan. Karena Tuhan telah memberikan kita jalan masuk untuk kita bisa menikmati relationship kita bersama-sama dengan Tuhan lewat setiap ibadah dan doa yang kita naikkan di hadapannya. Mari pagi hari ini kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, kami percaya ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang terus tercurah buat setiap kami. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau layak terima segala pujian, syukur dan sembah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.